Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinantia Lumit Ngasmarani, NIM 1931311085 dari kelas 6C Piau. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kasus yang saya temukan, kemudian akan memberikan solusi atau cara menangani kasus tersebut. Kasus yang pertama yaitu ada seorang anak, ketika anak tersebut meminta sesuatu harus dituruti saat itu juga. Ketika tidak dituruti, si anak tersebut akan langsung berteriak, menangis histeris dan tantrum. Layanan bimbingan konseling yang dapat diterapkan untuk kasus ini yaitu layanan bimbingan konseling individu. Kemudian untuk penyebabnya sendiri yaitu dari segi orang tua. Nah, orang tua tersebut terlalu memanjakan anak. Ketika anak tersebut meminta sesuatu, pasti langsung dituruti oleh orang tuanya. Jadi ketika anak tersebut meminta sesuatu lagi dan tidak dituruti oleh orang tuanya, anak tersebut akan langsung berteriak, menangis, dan tantrum seperti itu. Jadi mau tidak mau orang tua harus menuruti keinginan anak tersebut. Dari itulah anak membiasakan diri ketika tidak dituruti keinginannya, anak tersebut akan langsung menangis, berteriak, dan tantrum. Nah, untuk kasus tantrum ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan orang tua atau pendidik untuk menangani anak yang tantrum. Yang pertama yaitu kita harus bersikap tenang dalam menangani anak tersebut. Kita sebagai pendidik atau orang tua harus bersikap tenang, tarik nafas, dan tenang dalam menghadapi anak yang tantrum. Kedua yaitu kenali dan cari penyebab mengapa anak tersebut tantrum. Kita sebagai orang tua dan pendidik harus bisa mengidentifikasi apa sih penyebab anak tersebut bisa tantrum. Atau kita bisa menanyakan sesuatu kepada anak, contohnya, kenapa adik menangis, apa yang adik inginkan, seperti itu. Yang ketiga yaitu buatlah anak untuk mengatakan kebutuhan atau keinginannya. Kita sebagai orang tua atau pendidik harus bisa membantu anak untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, serta apa yang tidak disukai dan tidak diinginkan oleh anak. Kita sebagai pendidik dan orang tua harus bisa memahami, mengerti perasaan anak, dan dapat mengerti keinginan anak. Yang keempat yaitu berikan alternatif atau pilihan lain kepada anak. Misal, ketika anak menginginkan permainan atau mainan yang dimainkan oleh temannya, kita sebagai pendidik atau orang tua harus bisa memberikan pengertian kepada anak. Contohnya, adik jangan berebut mainan ya sama temannya, di sana kan masih ada mainan yang lain. Setelah itu, kita juga harus bisa memberikan kegiatan yang lebih menarik agar anak tidak terfokus kepada mainan yang diperebutkan tadi. Solusi yang terakhir yaitu bisa dengan berikan pelukan kasih sayang. Kita sebagai orang tua atau pendidik, cobalah berikan pelukan kasih sayang kepada anak agar anak bisa lebih tenang dan rileks. Kemudian anak juga agar tidak terlalu agresif, yaitu menghentak-hentakkan kaki, menangis, berteriak, dan lain sebagainya. Kemudian jika tantrum anak mulai mereda, kita sebagai guru atau pendidik juga harus tetap konsisten. Jika tantrum anak tersebut muncul dikarenakan anak tersebut menginginkan sesuatu tetapi tidak dapat terpenuhi, sebaiknya atau usahakan jangan berikan apa yang diinginkan oleh anak itu. Tetapi berikanlah pengertian kepada anak tersebut mengapa keinginannya tersebut tidak dapat dipenuhi. Kemudian kita juga dapat menjelaskan kepada anak bahwasanya sikap tantrum tersebut tidak baik untuk dilakukan. Dan juga jangan sekali-sekali memberikan hukuman dan memarahi anak pada saat tantrum. Karena pada dasarnya hal tersebut akan membuat anak semakin menjadi-jadi. Hal yang dapat kita lakukan sebagai orang tua atau pendidik yaitu memberikan kenyamanan dan perlakuan yang hangat serta menyenangkan agar anak bisa lebih tenang dan rileks. Kemudian ajaklah anak untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkannya. Dan serta
Apabila keinginan anak tersebut tidak dapat terpenuhi, kita sebagai orang tua atau pendidik juga bisa memberikan alternatif lain, yaitu memberikan kegiatan yang lebih menyenangkan agar anak bisa melupakan perasaannya tersebut. Kasus yang kedua yaitu anak kecanduan gadget. Untuk pelayanan bimbingan konseling yang dapat diberikan oleh anak ini adalah layanan bimbingan konseling individu. Kemudian, penyebab anak bisa kecanduan gadget yaitu tidak adanya pengawasan dari orang tua atau anggota keluarganya terhadap anak tersebut, dikarenakan kedua orang tuanya terlalu sibuk terhadap pekerjaannya. Solusi yang dapat diberikan kepada anak yang kecanduan gadget yang pertama yaitu kita sebagai orang tua atau pendidik harus membatasi penggunaan gadget pada anak. Kita sebagai orang tua atau pendidik harus lebih tegas dalam mengatur penggunaan gadget pada anak. Pada usia 0-2 tahun, jangan berikan gadget pada anak. Kemudian untuk usia 3-5 tahun, berikan dengan durasi 1 jam dalam sehari. Kemudian untuk usia 6-18 tahun, durasi 2 jam untuk setiap hari. Yang kedua yaitu berikan jadwal untuk anak bermain gadget. Jadwalkan jam-jam untuk anak bermain gadget. Di luar jam itu, orang tua harus menyiapkan kegiatan alternatif lain agar anak tidak merasa bosan. Yang ketiga yaitu jangan berikan akses penuh kepada anak. Sebaiknya gadget tidak diberikan sepenuhnya kepada anak, tetapi gadget disimpan oleh orang tua atau anggota keluarganya yang lain. Jadi biarkan anak tersebut meminta izin terlebih dahulu jika ingin memainkan gadgetnya. Dan ketika memainkan gadgetnya, sebisa mungkin kita sebagai orang tua harus memantau apa yang dilakukan oleh anak tersebut saat memainkan gadget. Yang keempat yaitu bisa dengan menetapkan wilayah-wilayah yang bebas dari gadget, yaitu kita bisa membuat peraturan untuk wilayah-wilayah yang tidak boleh menggunakan gadget, contohnya kamar tidur, ruang makan, dan lain sebagainya. Solusi yang kelima yaitu ajarkan anak pentingnya menahan diri. Kita sebagai orang tua pastikan untuk memberikan pujian atau sesekali reward kepada anak ketika anak tersebut berhasil untuk menahan diri atau mematuhi peraturan-peraturan yang telah kita buat. Kemudian jika anak tersebut melanggar, jangan segan untuk memberikan punishment. Punishment yang dimaksud di sini yaitu contohnya dengan pengurangan penggunaan jam gadget. Yang awalnya 2 jam bisa kita kurangi menjadi 1,5 jam. Punishment tersebut perlu dilakukan untuk mendisiplinkan anak, karena penggunaan gadget yang tidak terkontrol dan melebihi batas waktu yang telah ditentukan akan sangat berdampak buruk terhadap anak, yaitu anak bisa kecanduan gadget sejak usia dini. Kemudian solusi yang terakhir yang dapat dilakukan yaitu berikan contoh yang baik terhadap anak, karena anak pada dasarnya yaitu mencontoh orang tuanya. Kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak. Contohnya ketika berkumpul bersama dengan anak, pastikan kita tidak memegang gadget dan bisa bermain atau menghabiskan waktu dengan anak. Itulah beberapa kasus yang saya temukan dan solusi atau cara menanganinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.